Ya, kamu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol like and share serta komen di kolom komentar. Ya, karena channel Andi Kredibilitas butuh dukungan dari kamu karena kamu yang belum subscribe. Oke, begitu kredibilitas, sabar bos. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa MTV, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini kita ada di program Mutiara Sehat ya, biasanya. Dan kali ini spesial sekali karena kita bersama dengan pembina. Kalau saya bilang pembina, bagaimana? Benar atau pembina ya? Pembina dari kampus Cordelia, begitu ya? Cordelia. Ada Mas Adi Fuad Rahmadi, begitu ya? Mas Adi Fuad Rahmadi. Gimana Mas? Suka dukanya ketika benar-benar membimbing anak-anak yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara suka, itu memang karena kita menikmati apa yang kita kerjakan. Kalau duka itu dalam mendidik anak-anak bukan tulis pasti ada dukanya. Karena memang terkadang ketika mereka pertama kali masuk ada penanganan sama sekali, kita ini diuji secara mental dan fisik. Kenapa kalau saya bicara mental dan fisik? Karena anak-anak ini kan belum pernah ditangani oleh kami, sehingga terkadang ini mereka mengeluarkan respon yang sangat cepat. Tiba-tiba mereka memukul dari belakang, tiba-tiba mereka ada yang cara bicaranya juga belum tertata dengan baik, sehingga ini yang perlu kita PR ya, ada PR juga. Tapi ya memang harus benar-benar butuh kesabaran yang luar biasa, kesabaran ekstra ya, karena memang mereka itu sangat spesial ya, kalau kita bilang sangat spesial sekali. Kalau kita ngomongin soal anak yang biasa aja agak susah kadang ya, kalau kan anak-anak biasa tuh ada yang nakal juga ya kan. Bagaimana dengan anak yang luar biasa? Bagaimana super sabarnya nih Mas ya menangani orang segitu banyaknya. Kira-kira ada berapa orang Mas yang ada di kampus Cordelia begitu? Begini aja, memang kita dalam penanganan itu memang kita tidak bisa dalam kuota banyak, karena memang penanganan maksimal itu harus didukung oleh hasil-hasil juga, salah satunya adalah pendidikan. Jadi kita maksimal dalam setiap tahun kita hanya bisa minimal 15. Namun binaan kami di luar sana bisa lebih banyak. Jadi memang untuk yang khusus masuk di kelas kami itu memang yang kita bina setiap tahunnya dengan 15. Namun di luar kelas itu kita banyak binaan sampai dengan 50 lebih. Tapi ya emang ada ya, berarti ini tuh gak hanya Jawa Timur saja atau gak hanya Surabaya saja, tapi seluruh itu bagaimana? Iya. Seluruh. Jadi memang kita menangani bukan hanya anak-anak, bukan khusus dalam area Surabaya saja, bahkan Jawa Timur saja, namun kita juga seluruh Indonesia. Kita pernah mendapatkan anak-anak dari Jakarta, kemudian dari luar pulau Jawa pun juga ada belajar. Dengan karakter yang berbeda-beda pastinya ya, dengan watak yang berbeda-beda, karena setiap daerah itu kan mempunyai watak yang berbeda-beda, dan bagaimana dengan karakternya, apalagi mereka itu sangat spesial sekali. Bagaimana dengan menangani wataknya mereka yang berbeda-beda, dengan bahasa juga kan, pasti logatnya juga beda. Pasti bagaimana nih Mas? Ada keseruan tersendiri pasti ya kan? Iya, jadi memang pertama kalau misalnya kita kedatangan teman-teman baru, kita harus mengenali bagaimana budaya mereka dari tempat asal mereka. Kemudian kita juga observasi wawancara terhadap orang tua, sehingga ketika kita melakukan penanganan itu tidak salah. Kemudian kita juga harus melakukan pendekatan kepada anak didik kita, karena pertama yang kita harus dalami adalah karakter dia. Sehingga ketika kita mengenali karakter, barulah kita bisa melakukan penanganan. Pengalaman apa yang unik ya, yang bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian? Biasanya ini loh yang ada di belakang layar gitu. Harus tahu nih
iya kan, Iya, betul. harus tahu, benar-benar harus tahu Mas. Aku aja ya, kalau ngomongin aku awam kan ya, belum pernah banget nih benar-benar bersenggolan langsung dengan orang yang spesial gitu. Bagaimana dengan Mas gitu? Jadi begini aja, memang kalau misalkan kita bicara terkait dengan budaya, itu memang perlu apa ya, perlu ekstra Sabar. Karena percaya nggak Mbak Ica, ketika saya mengatasi, contohnya saja ada yang namanya Ridho. Ridho itu dengan hambatan autis, di mana waktu pertama kali masuk itu handphone nggak bisa lepas Mbak. Mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur, handphone itu tidak pernah mati dan harus posisi dicas. Nah itu salah satu yang memang harus kita tangani dengan betul-betul serius. Sampai pun kita mandi, itu mandi sampai saya Mbak yang pertama kali mandi juga itu. Nah, handphone itu juga dibawa. Nah itu pertama kali ketika masuk kita tidak boleh langsung merampas itu. Jadi kenapa kok kita tidak boleh, karena sama saja nanti kita membuat anak stres. Nah sekarang bagaimana caranya? Dengan pendekatan awal, dengan pengenalan itu, sehingga nanti kita pelan-pelan kita mulai mengurangi intensitas dia menggunakan handphone. Jadi pertama itu punya perjuangan Mbak, yang namanya dipukul, digigit sama dia itu bagi kita sudah hal biasa itu Mbak. Tapi Masnya gimana nih? Ya kita kan manusiawi ya, benar Yeah. manusiawi. Pasti ada marah, pasti. Yeah. Ya, pasti ada marah. Tapi gimana? Benar-benar meredam kemarahan itu biar tidak terceplos langsung. Soalnya kan kalau mereka itu pasti, kalau kita marah mereka dengar. Gitu, benar nggak sih? Betul. Karena kekuatan anak-anak dengan hambatan autis itu lebih besar daripada kita. Meskipun kita pegang anak itu, kita pegang orang tiga aja, mereka masih bisa lepas itu. Jadi cara penanganannya memang begini Mbak Ica, ketika kita memang meniatkan betul-betul mengurus anak-anak itu dengan khusus, yang pertama harus kita berikan kesabaran. Tanpa kesabaran jangan coba-coba untuk masuk ke dunia disabilitas. Iya. Benar sekali. Iya itu sih Mbak Ica. Jadi memang kami dalam merekrut pendidikan kita juga harus tahu bahwa yang pertama kali kita inginkan bukanlah sebuah keterampilan dalam hal skill. Yang perlu kita inginkan dari setiap pekerja adalah kesabaran. Iya, soft skillnya. Karena tanpa kesabaran, sepintar apapun kita tidak akan bisa menjadi dengan baik. Ada berapa nih yang sudah menjadi guru sabar? Yeah. Kalau kita ngomongin guru, kita bener ya ngomongin guru sabar yang mendidik di Universitas Cordelia, gitu ya. Jadi gini, Mbak Ica, memang kami ini kan sebuah lembaga, namun kita ini bukan sebuah lembaga yang besar banget. Tetapi karena pengalaman kita yang memang sudah mendalami dunia disabilitas, kami berusaha memberikan tempat wadah ruang bagi adik-adik yang memiliki usia 18 tahun ke atas itu untuk bisa merasakan dunia pendidikan yang selanjutnya. Jadi memang ini Mbak Ica sih, namanya ya kalau kita tetap katakan kenapa kok kamu sekolah dulu ya, karena begini, dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus setelah SMA itu mereka sangat bangga ketika mereka disebut oleh mahasiswa. Misalkan aku sudah mahasiswa, setidaknya kita sudah bisa menghargai mereka. Karena kalau misalnya kita masih disebut mereka mahasiswa, itu mereka akan kehilangan percaya dirinya. Jadi sekecil apapun kita harus menganggap mereka dengan baik. Jadi kita tingkatkan percaya diri mereka. Dan tadi sempat ada bocoran ya dari Masnya, kalau katanya anak-anak ternyata ada yang berkeinginan menjadi public speaker. Iya. Bener gak nih? Iya. Semoga loh Mas. Amin. Apa sih yang enggak begitu kan? Iya. Jadi memang begini Mbak Ica, kenapa kok kami ingin sekali bersama Aula AMTV ya? Iya, AMTV Aula Media Televisi. AMTV Aula Media Televisi. Jadi kami tentunya meningkatkan pengembangan komunikasi anak-anak bersama dengan AMTV Aula ini, sehingga karena begini, sebenarnya ketika kita menginginkan perkembangan dari anak-anak itu khusus ketika terjun di masyarakat adalah sebuah kemampuan komunikasi. Jangan sampai ketika kita memberikan adik-adik itu skill, tetapi mereka cara komunikasi mereka tidak ada di masyarakat. Nah ini nanti yang tercipta bukan manusia seutuhnya, yang tercipta adalah robot pekerja. Karena kalau mereka bekerja bisa, misalkan mereka fokus nih, tapi ketika
nggak mau. Kemudian ketika mereka diajak tahu mereka ngomongnya kasar dan nggak sopan, itu jadi perhatian. Nanti kita akan undang ya, coba deh undang salah satu dari mereka untuk tampil di sini kan bagus ya. Iya, siap. Nanti ada deh yang dipanggil untuk ngobrol sama kita. Boleh. Kapan gitu ya untuk ngobrol, biar kita tahu bahasanya anak berkebutuhan khusus itu juga bisa maju. Bener nggak sih? Pasti bisa maju dan bisa menggapai cita-citanya gitu. Saya setuju sekali Mas, karena kita kalau ngomongin orang difabel ya, seseorang yang berkebutuhan khusus itu pasti ada kelebihannya tersendiri gitu ya Mas. Iya. Dan kita sebagai pendidik ya, pastinya sebagai pendidik harus benar-benar mengeluarkan itu. Iya. Ya kan? Iya. Biar mereka tahu potensi mereka, bahwasanya mereka itu bisa diandalkan begitu Mas. Siap. Ya kan? Betul. Oke, salah satunya adalah ketika mereka belajar mengenal dunia media gitu. Gimana Mas, mereka kok bisa setuju ke sini ya kan? Gimana antusiasnya gitu? Iya. Karena begini Mbak Ica, selama ini kan yang mereka lihat kan hanya di televisi Mbak Ica. Mereka sering melihat berita, kemudian mereka sering melihat orang menyampaikan berita-berita di presenter begitu. Iya. Ya, jadi alangkah baiknya ketika mereka itu bisa merasakan langsung di situ. Pertama memang begini, anak-anak ini sering melihat televisi. Dan beberapa anak kami ini suka menyampaikan informasi berita terkait dengan BBM, salah satunya sekarang lagi booming, kemudian terkait dengan apa lagi itu COVID yang kemarin sempat apa itu muncul secara berlebihan, kemudian beberapa kebijakan pemerintah juga mereka kritis baca. Jadi ketika saya bicara berpikiran begini, bagaimana ya jika mereka anak-anak kita ajak ke sebuah media televisi. Nah, ternyata ketika saya sampaikan ke anak-anak, mereka sangat antusias. Karena mereka berpikir, wah, aku masuk TV nih. Karena pikiran mereka itu singkat baca. Iya. Aku masuk TV nih, aku nanti bisa jadi presenter baik. Ketika mereka sudah pertama kali enjoy, maka ketika itu mereka akan merasa enjoy sekali. Wow, jadi ini benar-benar harus tahu nih. Ini mereka kan lagi melihat nih ya, melihat kita lagi berbicara, melihat kita lagi berkomunikasi di sini karena ditayangkan juga di sebelah ya. Jadi mereka akan merasa bangga. Oh ternyata nanti mereka akan tahu beritanya nanti malam ya. Mereka tampil ya. Kalau beritanya nanti malam, monggo nanti saya kasih linknya atau Pak Herlambang yang kasih linknya gitu. Yang penting kan mereka senang Mas. Siap. Benar-benar kita harus ajak mereka untuk memahami dunia jurnalistik gitu. Kalau kita ngomongin soal media Mas, mereka itu lebih suka ngomong apa nulis atau bagaimana? Iya, jadi ada beberapa teman-teman di situ yang memang mereka itu cara menyampaikan pendapatnya, cara menyampaikan pendapatnya dengan cara berbeda. Ada yang cara menyampaikannya melalui tulisan, ada yang cara menyampaikannya mereka melalui lisan. Jadi ketika mereka berusaha untuk menyampaikan itu, maka kita harus mewadahi. Jadi jangan sampai mereka itu tidak bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Karena mereka bingung ya. Oke, ini menarik banget ya, bakal kita ulas lebih dalam lagi. Tentunya setelah pariwara berikut ini ya, dan tetaplah bersama kami.